Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil proyek kami yang berjudul One Finance Planning. One Finance Planning adalah aplikasi sistem perencanaan keuangan lembaga, di mana lembaga yang kami ambil adalah Sekolah SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Agnia. Saya Motif Morenta Yakani. Dan Ivandriani. Materi pertama, kita akan menjelaskan alasan memilih proyek perencanaan keuangan lembaga sekolah. Perencanaan keuangan sekolah SMK Negeri 1 Kota Bekasi perlu didigitalisasi agar lebih cepat, efisien, dan aman. Sistem informasi baru akan memungkinkan bendahara merencanakan keuangan secara ringkas, meningkatkan keterbukaan data, dan mempermudah proses pengajuan dalam satu platform dengan menjaga keamanan data. Kemudian ada kelebihan proyek. Sistem informasi keuangan SMK Negeri 1 Kota Bekasi dibuat untuk menyelesaikan masalah pencatatan dana, mempercepat pengajuan kebutuhan melalui platform digital, dan membatasi akses data perencanaan keuangan hanya untuk pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian ada listnya. Kelebihan proyek kami, yaitu pencatatan perencanaan keuangan SMK Negeri 1 Kota Bekasi tidak perlu manual. Kemudian meningkatkan kepercayaan staf tata usaha, memperkuat komunikasi antar pihak, menghindari pemborosan dana sekolah, dan hasil realisasi disampaikan terbuka dan proses pencatatan menjadi lebih ringkas dan transparan. Kemudian ada teknik perancangan yang kami gunakan, yaitu metode waterfall. Metode ini bersifat serial yang dimulai dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan testing. Langkah yang dilaksanakan harus dimulai secara urut, tidak boleh meloncat ke metode lainnya sebelum metode sebelumnya terpenuhi. Selanjutnya ada template pengerjaan. Yang pertama yaitu ada perencanaan 25 Juli sampai 15 Oktober 2023, melakukan riset dan menganalisis fitur yang akan diterapkan pada aplikasi. Yang kedua ada perancangan dari 6 September sampai 14 November 2023, melakukan desain dari hasil riset untuk dipertimbangkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya ada implementasi 18 Oktober sampai 12 Desember 2023, merealisasikan hasil rancangan yang sudah dibuat supaya dapat segera digunakan. Selanjutnya ada pengujian Januari 2024, menguji fungsionalitas dan validalitas penginputan oleh pengunjung baik di server maupun klien. Selanjutnya ada harapan. Diharapkan dengan adanya proyek ini, pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih baik melalui aplikasi. Harapannya, aplikasi dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan kualitas layanan yang memuaskan. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi solusi handal yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fungsionalitas yang mudah dimengerti. Diharapkan pengguna dapat merasakan peningkatan signifikan dalam interaksi dengan teknologi. Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak positif pada efektivitas tugas sehari-hari pengguna, sehingga waktu dan usaha yang dikeluarkan dapat diminimalkan. Sekian penjelasan mengenai proyek kami. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan proyek kami. Jadi saya akan melanjutkan demonstrasi bagian role bendahara. Kita masuk dengan username Motif dan passwordnya 123, login. Nah, ketika berhasil masuk, ini muncul pop-up sederhana yaitu Anda berhasil login. Di sini ada dashboard, yaitu menampilkan nama sumber. Di sini sebenarnya hanya membatasi 3 data nama sumber saja, jadi nggak semua nama sumber ditampilkan di dashboard karena akan kebanyakan jikalau nanti di masa depan nama sumber dananya tersedia banyak. Nah, selanjutnya ada total dana anggaran. Ini jumlah dari dana-dana yang ada. Dan di bawah sini ditampilkan dana pemasukan yang membatasi hanya 10 data terawal aja. Nah, kemudian kita di sini ada dana pemasukan. Ini adalah data-data yang sebelumnya dibuat. Lalu langsung saja kita ke kelola data master. Kita menguji coba tambahnya.
nama gedungnya D misalkan, terus nama ruangannya D10, tambah data. Oh, ternyata data gedung gagal ditambahkan karena tadi kan kita tambahin nama ruangannya D10, nama gedungnya D, yang artinya datanya sudah tersedia, makanya gagal. Mari kita mencoba lagi. Misalkan nama gedungnya D, tapi di sini kita D1. Tambah data. Sudah ada di sini, berhasil. Lalu kita edit. Kalau misalkan kita klik simpan, ruangannya telah ada. Lalu kita misalkan edit jadi D2. Simpan. Berhasil diupdate. Kita lakukan hapus data. Berhasil dihapus. Lanjut, ada sumber dana. Sumber dana kita tambahkan misalnya komite. Berhasil ditambahkan. Misalkan kita jadi edit jadi komite sekolah. Simpan. Berhasil diupdate. Lalu kita hapus. Nah, sebenarnya kalau data master ini kurang lebih sama, tapi tetap dilanjutkan. Kita akan menguji coba yang jenis pengeluaran. Tambah misalkan perbaikan fasilitas, perbaikan fasilitas, dan tambah data. Berhasil ditambah. Kemudian kalau misalkan kita edit, misalkan acara sekolahnya acara sekolah resmi, simpan. Berhasil diupdate. Lalu misalkan kita hapus salah satunya 7 dan berhasil dihapus. Lalu kita masuk ke dana pemasukan. Nah, di dana pemasukan ini ada store function ya, yang dimana dia ini menghitung jumlah dari dana pemasukan yang telah diinput. Ada cetak data, ada search, ini menggunakan data table, pagination. Lalu langsung aja kita ke tambah data. Sumber dananya kita pilih misalkan bos. Nama pemasukannya misalkan nama pemasukan O. Nominalnya misalkan 120.000 dan waktunya itu hari ini. Foto. Klik simpan. Berhasil ditambahkan tadi pemasukan O, sumber dana, nominalnya, waktunya, dan penanggung jawabnya. Ini walaupun tadi tidak ada inputan datanya secara tampilan, tapi ini otomatis ada dengan mengambil nama akun dari akun yang sedang login dan yang menambahkan datanya. Kemudian kita edit, misalkan kita jadi pemasukan K jadi 1.200.000, lalu klik simpan. Data berhasil diupdate. Kita lihat detailnya. Di sini ada foto, tadi sumber dana, masukkan, nominal, waktu, dan penanggung jawab. Kita kembali dan kita bisa menghapus. Misalkan kita hapus yang G ini 7, maka berhasil dihapus. Kalau misalkan kita melakukan cetak data,
Maka seperti inilah tampilannya. Ini bisa di-download. Di sini nanti tinggal save saja dan bisa melakukan print seperti itu. Kita lanjut lagi ke dana pengeluaran. Jadi dana pemasukan sama dana pengeluaran ini kurang lebih sama. Di sini juga ada store functionnya yang menghitung jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan. Di sini karena belum ada data apapun, jadi cetak datanya belum bisa dilakukan. Kita tambah, misalkan sumber dananya dari BOPD, yang digunakan dari BOPD. Lalu untuk acara sekolah resmi, nama pengeluarannya misalkan pengeluaran A misalkan, terus nominalnya 1.200.000, waktunya hari ini. Kita simpan dan seperti inilah tampilannya. Kita edit. Ini jadi pengeluaran B. Dan misalkan ini jadi 12 juta. Lalu kita simpan. Kita lihat di detailnya seperti ini. Kembali, jumlah pengeluarannya 12 juta dan kita cetak data seperti ini pengeluarannya. Lalu kita melakukan hapus data, berhasil dihapus. Jadi selanjutnya ada konfirmasi pengajuan, perencanaan keuangan, dan realisasi. Nah, di sini konfirmasi pengajuan kebutuhan, data-datanya ini berasal dari role pemohon, yang dimana pemohon ini mengajukan kebutuhan kepada role bendahara, yang dimana bendahara ini bertugas untuk memfilterisasi pengajuan kebutuhan yang dikirim. Apakah mau dikonfirmasi atau ditolak dengan berbagai pertimbangan. Di sini juga bisa dilihat status pengajuan kebutuhannya. Ada terkirim, difilterisasi, dikonfirmasi, dan ditolak. Kalau terkirim, pemohon ini mengirimkan pengajuan kebutuhannya ke role bendahara. Lalu difilterisasi berarti bendahara sekolah dapat melihat pengajuan kebutuhan yang dikirimkan tadi dan melakukan filterisasi apakah dana yang ada memang mencukupi atau kebutuhan ini mendesak, dan berbagai pertimbangan lainnya. Selanjutnya dikonfirmasi. Dikonfirmasi ini berarti pengajuan kebutuhan yang telah difilterisasi oleh bendahara selanjutnya akan dikirim ke admin, yang dimana admin ini bertugas untuk melakukan konfirmasi agar datanya ini otomatis menjadi perencanaan keuangan. Nah, lalu ditolak. Bendahara menolak pengajuan kebutuhan dengan berbagai pertimbangan. Nah, langsung saja, karena datanya ini kosong, akan diisi oleh role pemohon terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke role pemohon dengan username Niva, password 123, kita login. Di sini kita masuk ke halaman dashboard dan Anda berhasil login. Di dashboard ada list pengajuan kebutuhan dan list realisasi. Selanjutnya kita ke halaman pengajuan kebutuhan. Di sini kita bisa tambah data. Di sini ada nama kegiatan, ada perbaikan fasilitas,
Tujuannya memperbaiki fasilitas yang rusak. Data pengajuan kebutuhan berhasil ditambah. Selanjutnya di sini kita bisa edit nama kegiatan menjadi perbaikan gedung. Kita simpan. Data berhasil diupdate. Selanjutnya kita tambah item. Ini ada ruangannya F4. Item kebutuhannya kursi. Kuantitinya 42. Harga satuannya 40.000. Satuannya buah. Spesifikasinya terbuat dari kayu. Selanjutnya kita pilih gambar. Oke, selanjutnya kita simpan. Item kebutuhan berhasil ditambah. Selanjutnya kita bisa lihat detail. Di dalam detail kita bisa edit. Selanjutnya item kebutuhannya kita ganti jadi buku. Gambarnya juga kita ganti dengan gambar yang lain. Spesifikasinya juga kita ganti. Lalu kita simpan. Kita lihat detail lagi. Di sini ngejelasin ada nama kegiatan, status, waktu, tujuan, dan list kebutuhan yang tadi kita buat. Di sini kita bisa delete. Oke, berhasil dihapus. Kita kembali. Kita buat item kebutuhan lagi. Item kebutuhannya kursi. Kuantitinya 42. Harga satuannya 40.000. Satuannya buah. Spesifikasinya terbuat dari kayu. Selanjutnya kita pilih foto. Lakukan sama seperti tadi ya guys ya. Selanjutnya kita bisa cetak pengajuan kebutuhan. Di sini ada nomor pemohon, nama kegiatan, status, waktu, dan tujuannya. Selanjutnya kita bisa lihat detail. Kita bisa melakukan ajukan. Di sini ada pop-up. Kita ajukan ke bendahara sekolah. Kita klik ajukan. Pengajuan kebutuhan berhasil diajukan. Kita kembali. Tambah data lagi. Jadi perbaikan fasilitas. Memperbaiki fasilitas yang rusak. Selanjutnya di sini kita bisa hapus. Data pengajuan kebutuhan berhasil dihapus. Sekarang lagi demonstrasinya tentang konfirmasi pengajuan. Kita masuk lagi dengan username Motif dan password 123. Kalau misalkan passwordnya misalkan hanya mengetik 12 saja lalu login, maka akan muncul pop-up seperti ini. Pesan sederhana dengan pastikan username passwordnya telah sesuai, lalu baru kita masuk ya, login. Nah, kita akan ke konfirmasi pengajuan. Di sini sudah ada tersedia satu data. Kalau misalkan kita klik icon sampah ini, maka
maka itu berarti akan menolak pengajuan kebutuhan dan akan dikembalikan kepada pemohon, yang artinya bendahara sekolah tidak dapat melihat pengajuan ini lagi. Kalau misalkan kita ke detail pengajuan kebutuhan ini menampilkan nama pengajuannya, tujuannya, status yaitu terkirim, dan waktu dibuatnya pengajuan kebutuhan ini. Nah, di sini ada total dana yang dibutuhkan. Total dana kebutuhan ini diambil dari ini dikali ini, lalu ditambah dengan ini dikali ini. Ada ruangan, item kebutuhannya, kuantiti, harga satuan, spesifikasi satuan, lalu fotonya. Di sini ada tombol edit dan tolak item. Lalu ada konfirmasi. Nah, kita akan melakukan edit dulu. Jadi untuk pengajuan kebutuhan ini, ketika dilakukan konfirmasi dan editnya, itu ada beberapa data yang tidak dapat diubah, seperti halnya nama item, nama ruangan, dan spesifikasinya. Dan satu lagi ada fotonya nggak bisa dirubah. Hal yang bisa dirubah adalah kuantiti, harga satuan, dan satuannya. Kalau misalkan sebenarnya bisa saja pengajuan kebutuhan ini dijadikan perencanaan keuangan, tapi dengan beberapa syarat, seperti halnya kuantitinya disesuaikan dengan dana yang ada. Kita kurangi mungkin harga satuannya jadi 60.000. Kita simpan. Terus seperti ini, dana yang dibutuhkan juga berubah sesuai kuantiti dan harga satuannya. Nah, lalu ada yang namanya tolak item. Jadi item ini ketika diklik, itemnya tidak akan ditampilkan dan akan dikembalikan ke pemohon. Kalau misalkan kita klik tolak, item kebutuhan berhasil ditolak, dia akan menghilang seperti ini. Jadi total dana yang dibutuhkan itu sekitar 2.100.000 untuk membeli meja ini. Jadi saya akan melakukan konfirmasi dengan sumber dana dari misalkan Kognite, dan bulan rencana realisasinya ya sekitar Juni 2024. Kita konfirmasi datanya berhasil dikonfirmasi dan akan dikirim ke admin sebagai konfirmasi tambahan. Di sini button konfirmasinya juga tidak bisa diklik lagi, dan otomatis total pembayarannya akan ditampilkan di sini. Kita back. Di sini yang sebelumnya ada aksi untuk menolak pengajuan kebutuhan sudah tidak ada lagi. Kita akan melakukan cetak. Seperti ini. Nah, di sini ada perencanaan keuangan. Seperti biasa, kalau misalkan datanya belum ada, cetak datanya ini belum bisa klik ya, alias disable. Nah, kita melakukan tambah data dengan nama perencanaannya, misalkan perencanaan A, tujuannya ini mencapai pembelajaran nyaman, waktunya misalkan 26 Januari, dan sumber dananya dari BOS. Lalu kita akan menambahkan tambah item perencanaan, misalkan kursi, kuantitinya itu 35, harga satuannya 35.000, ruangannya itu misalkan di D12, dan spesifikasinya terbuat dari kayu, satuan buah
dan bulan realisasi atau rencana realisasinya itu Desember 2004. Lalu kita pilih foto barangnya seperti ini. Kalau misalkan kita edit data perencanaan keuangannya, misalkan ini jadi perencanaan B dan ini diganti jadi 9 Februari dan ini dari BOPD, kita klik simpan. Berhasil diupdate, kita lihat detailnya. Nah, di sini itu tertampil nama, sumber dana, tujuan waktu, dan totalnya. Bedanya atau khususnya perencanaan keuangannya ini, di bagian detail itu ada fitur untuk cetak data, yang dimana cetak untuk informasi-informasi yang ada di dalam halaman detail ini. Nah, dari mana total dana perencanaan ini ada, itu didapat dari kuantiti dikali harga satuan. Nah, tentunya di sini ada status belum dibeli, ini defaultnya. Untuk aksinya ini ada edit, selanjutnya kita akan melakukan edit. Misalkan kita akan mengubah ruangannya jadi D10, seperti misalnya kalau ada kesalahan input data, lalu kita akan mengubah bulan realisasinya sekitar jadi Juli, dipercepat, lalu kita simpan seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan cetak data, maka akan seperti ini: perencanaan keuangan dan nama perencanaannya, sumber dana, tujuan waktu, dan totalnya, seperti ini. Lalu bagaimana jadinya ketika realisasi ini ada datanya, ketika tambahnya saja tidak ada? Nah, itu dilakukan dengan cara kita dari perencanaan keuangan ini, maka tahap selanjutnya adalah merealisasikan apa yang sudah direncanakan. Nah, kita edit lagi di sini. Pilih status itemnya ini terbeli. Lalu karena pengeluarannya ini belum ada data, kita tambah data dulu. Kita isi saja, misalkan kita balik lagi. Di sini kita klik ini, terus pengeluarannya ini, atau realisasinya klik ini. Seperti ini, kita simpan dan itu akan otomatis menjadikan aksinya menjadi disable. Jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi karena sudah berubah menjadi realisasi. Ini realisasinya. Ini adalah perencanaan keuangan yang telah menjadi realisasi dan bisa dicetak. Kalau kita pergi ke detail, di sini menampilkan data-datanya seperti namanya, tujuan waktu, dan total pembayarannya. Di sini ada item realisasi dengan ada pengeluaran, lalu foto perencanaan dan foto realisasi. Di sini ada cetak data, realisasi, dan nama realisasinya. Setelah dikonfirmasi dan direalisasi oleh bendahara sekolah, pemohon bisa melihat hasil realisasi yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Selanjutnya kita login dengan username Niva dan password 123. Kita login, Anda berhasil login. Selanjutnya kita ke halaman realisasi. Di halaman realisasi kita
tidak bisa edit dan hapus, kita hanya bisa melihat detail. Di sini ada nama realisasi, waktu, total pembayaran. Kita juga bisa melakukan cetak. Ini adalah hasil cetaknya. Lalu kita bisa melihat detail. Nah, ini detail realisasi, ada nama realisasi, tujuan, waktu, total pembayaran, dan item realisasi. Lalu kita bisa cetak data. Nah, ini adalah hasil cetak data. Realisasi perencanaan B diambil dari nama realisasi. Lalu ada tujuan, waktu, dan total pembayaran, serta item realisasinya. Lalu kita kembali. Level pemohon juga memiliki log activity, dan ini adalah log activity-nya, ada aksi, aktivitas, dan waktu. Di sini dijelaskan kita melakukan apa aja. Lalu kita logout. Dan kembali ke halaman login. Perencanaan keuangan saya sudah mempunyai satu data. Nah, di sini adalah data perencanaan keuangan yang dihasilkan bukan berasal dari tambah data manual di sini, tapi perencanaan keuangan yang didapat dari hasil setelah melewati proses filterisasi bendahara dan konfirmasi oleh admin, yang artinya perencanaan ini berdasarkan pengajuan kebutuhan dari para pemohon. Bedanya dengan perencanaan keuangan yang berasal dari pengajuan kebutuhan dengan dibuat sendiri adalah perencanaan keuangan yang dari pemohon tidak bisa menambahkan item, mengedit data perencanaan keuangannya, serta menghapus data perencanaan keuangannya karena pengajuan kebutuhan tersebut telah dikonfirmasi oleh admin dan otomatis telah menjadi perencanaan keuangan yang tetap. Jadi tidak ada perubahan data yang signifikan. Lalu kita bisa halaman admin. Sampai kita masuk dengan admin dan favorit. Nah, di halaman ini untuk mengkonfirmasi hasil yang sudah diberikan, lalu dikonfirmasi oleh admin. Nah, di halaman ada form yang sama tentang, kemudian ada kebukaan. Nah, di sini ini yang kan ya kan detail ini di video ini kita bisa lihat dan ini data darah nah ini data kan ada pengeluaran ini juga sama, dia membuat bendahara gitu. Jenisnya, waktunya dan ada detailnya. Detailnya berikut detailnya, kemudian kita bagian ini nanti. Kemudian kita kembali, kita juga akan mendapatkan pengeluaran. Di sini kita bisa melakukan admin melakukan pengajuan kebutuhan itu oleh. Nah, caranya
kita kecilin. Jadi gue yang kita bisa lihat ada apa kita lihat gitu. Ini kita akan juga ini maka ada pengajar berarti maka satu dan ini juga ini karena untuk maka kita lihat ya di sini keuangannya. Nah di sini ada list data yang tadi berdasarkan yang kita konfirmasi. Ini dengan nama sama ya, tapi sudah statusnya menjadi perencanaan. Nah kita lihat aksinya, vertikalnya, ada nama perencanaan, dana, tujuan, waktu, total perencanaannya. Nah di sini tuh yang berbeda dari perencanaannya statusnya menjadi belum terbeli karena statusnya masih belum rencana dan di sini ada fotonya. Kita hanya bisa melakukan lihat detail saja, tapi kita bisa juga cetak datanya. Nah ini ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sini ada judul perencanaannya, ada sumber dana, ada waktunya. Ini kita kembali. Nah ini juga ada halaman realisasi. Halaman realisasi ini masih kosong karena belum ada data yang sudah direalisasikan. Data yang ada di realisasi ini akan masuk jika bendahara sudah mengubah status yang ada perencanaan sebelumnya menjadi terbeli. Selesai di halaman admin dan di halaman selesai kemudian kita bisa login. Data detail perencanaan keuangan dan detail item perencanaan keuangan. Nah di sini ada 2 item ya, yang satu belum dibeli semua. Dan di sini bedanya dengan perencanaan keuangan berdasarkan pengajuan adalah itemnya ini tidak bisa dihapus, jadi hanya bisa diedit. Nah apa yang bisa diedit? Jadi di edit item perencanaan ini khususnya untuk data dari pengajuan tidak dapat atau beberapa tidak dapat diubah, seperti item, ruangan, quantity, harga satuan, spesifikasi, foto barang, dan bulan realisasi. Sebenarnya bukan beberapa sih, tapi memang hanya status pengeluaran dan foto realisasi saja yang tidak returnee atau disable, atau situasi di mana user tidak bisa mengubah fotonya. Nah, karena status ini memang merupakan tahap dari perencanaan keuangan berubah menjadi realisasi, jadi gak bisa diubah menjadi disable atau returnee. Kita ubah menjadi terbeli, lalu pengeluaran A dan foto realisasinya kita simpan. Data item perencanaan berhasil disimpan. Ini aksinya sudah tidak bisa dilakukan. Di sini ada nama, foto profil, dan di sini bisa melihat log activity atau riwayat aktivitas dengan terdiri aksi, aktivitas, dan waktunya.
Ini sudah banyak ya, sudah ada 194 data. Ini adalah beberapa aktivitas yang sudah dilakukan. Di roll bendahara ini tidak terdapat aksi untuk menghapus karena memang bendahara sekolah tidak mempunyai akses terhadap aksi tersebut. Kemudian kita logout. Dan sekian dari demonstrasi proyek perencanaan keuangan lembaga sekolah